meneguhkan penyerahan kita kepada Allah sebagai penyelenggara hidup kita masing-masing dan juga hidup kita bersama. Kita persiapkan hati kita dengan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dari hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang
berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Mu yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terangkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari terakhir ini mungkin ada anak kita atau mungkin adik kita, ponakan kita baru saja mengalami kelulusan. Ada Bu Eda, itu siapa? Anak kita baru aja mengalami kelulusan. Setelah sekian lama belajar dari rumah, ujian juga di rumah, kemudian mengenai lulus tidaknya diumumkan, kita pun juga atau anak pun juga menunggu di rumah ya, menunggu di rumah ketika menunggu pengumuman itu. Kemudian setelah diumumkan bahwa anak kita lulus, kemudian juga untuk tanda kelulusan, terima ijazah pun di rumah ya, tidak salah ya, atau di sekolah. Tapi setahu saya hampir semua menerima ijazahnya di rumah ya. Jadi di depan layar, entah layar TV atau mungkin juga di layar laptop atau di handphone mungkin juga ya. Di depan itu kita mengikuti perayaan atau upacara kelulusan. Orang tua sendiri yang mengalungkan atau memasangkan tanda kelulusan. Kemudian juga orang tua sendiri yang menyerahkan ijazahnya sebagai tanda bahwa anak kita sudah lulus. Melalui media yang ada yang kita kenal sekarang, kita mengetahui atau diumumkan bahwa anak kita lulus. Kemudian juga kita pun sekarang ini bisa bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi. Ada yang di kapel ini, ada juga sebagian dari saudara-saudari mengikuti secara live streaming. Bisa tahu bahwa ada misa live streaming saat ini, karena sebelum-sebelumnya kemarin tadi malam kita informasikan, kita umumkan bahwa kita akan bersama-sama merayakan Ekaristi. Dengan media yang ada sekarang, begitu mudah kita mengumumkan hal yang baik, yang tidak baik pun juga bisa. Begitu mudah kita bisa mengumumkan apapun yang mau kita wartakan dengan media yang ada sekarang.
Itu yang kita lakukan sekarang, itu yang kita alami sekarang. Tapi pernahkah kita terpikir, misalnya entah 100 tahun yang lalu, atau mungkin juga 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, ketika orang mau menyampaikan sesuatu, mengumumkan sesuatu melalui media apa? Kalau kita sekarang jelas gampang, ada ini semua, kita langsung umumkan, semua orang langsung tahu. Tapi ketika zaman itu belum ada sarana seperti ini, dengan cara apa atau dengan media apa orang menyampaikan atau mengumumkan sesuatu? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil bersabda kepada para murid, juga sekaligus bersabda kepada kita semua. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi pada zaman kurang lebih 2000 tahun yang lalu, pada zaman Kristus, pada zaman Yesus, ketika orang mau menyampaikan sesuatu, mengumumkan sesuatu, biasanya dia akan naik ke atas atap rumah, karena memang rumah pada zaman itu memungkinkan orang bisa ada di atasnya, kemudian menyampaikan apa yang mau diumumkan, apa yang mau diwartakan. Yesus bersabda, apa yang kukatakan kepadamu di tempat gelap, wartakanlah itu dari atas atap rumah. Maka pada zaman itu atap rumah itu menjadi media massa, tempat orang menyampaikan, mewartakan, mengumumkan. Apakah kalau kita di sini biasa mewartakan dari atas atap rumah? Kalau atap kita di sini kan umumnya bentuknya mengerucut, jadi tidak lazim, tidak umum, tidak pernah. Kalaupun misalnya ada orang berteriak-teriak dari atap rumah, orang malah akan menilainya sedang apa dia atau bagaimana dia dan sebagainya. Atau mungkin biasanya kalau anak-anak di atap rumah kan biasanya malah main layangan ya, mewartakan bahwa saya sedang main layangan gitu. Itu yang diwartakan. Tapi bahwa pada zaman itu, pada zaman Kristus, pada zaman Palestina kuno, atap rumah itu menjadi sarana orang mewartakan apa yang mau ia sampaikan. Maka Yesus bersabda, wartakanlah itu, sampaikanlah itu dari atas atap rumah. Dan saudara-saudara terkasih, apa yang harus diwartakan oleh para murid sebagai pengikut Kristus? Jelas atau tentu saja, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus teladankan, itulah yang harus mereka wartakan atau mereka ajarkan. Para murid diminta, para murid diutus, wartakan, sampaikan, beritakan. Para murid dan juga untuk kita sekarang, kita semua pun juga diminta untuk itu. Apa yang sudah kita terima dari Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai jalan hidup kita, Kristus dengan ajarannya, Kristus dengan teladannya, itulah yang harus kita wartakan. Kristus meminta kita wartakan. Dan apa resikonya atau apa akibatnya kalau orang takut untuk mewartakan atau tidak mau untuk mewartakan? Apa resikonya? Atau apa akibatnya? Saudara-saudara terkasih, jelas dalam bacaan Injil bagian terakhir tadi Yesus bersabda, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Sangat jelas sabda Yesus untuk kita. Ketika kita tidak mau, ketika kita takut, ketika kita malu, siapa Tuhan kita, siapa Kristus untuk kita, maka juga Kristus pun yang tidak akan mengakui kita di hadapan Allah Bapanya. Kristus pun tidak akan membela kita ketika pada saatnya nanti dikatakan dalam pengadilan terakhir, setelah kita semua menyelesaikan siaran hidup kita di dunia ini, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah di depan Allah, maka Kristus juga tidak akan membela kita kalau kita malu atau takut untuk mewartakan Kristus sebagai Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, jelas pesannya untuk kita semua di sini dan juga bagi kita semua dimanapun. Sebagai pengikut Kristus, apa yang Kristus wartakan, sabdakan, ajarkan, wartakanlah itu. Dan jangan takut, Kristus bersabda jangan takut, karena Ia sendiri akan senantiasa menyertai, melindungi,
dan juga Kristus menjamin bahwa bersama Dia, di dalam Dia, apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan pasti akan memberikan buah atau hasil. Wartakan supaya hidup kekal itu dianugerahkan kepada kita. Wartakan dengan perkataan dan perbuatan terhadap kita, maka jaminan hidup kekal akan dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri mengungkapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara melawan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, berbaring Dia berbangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk selama-lamanya Allah Maha Kuasa, dari segala akan datang memanggil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersama dengan seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia, mengucap syukur kehadirat-Mu atas hari ulang tahun pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo yang ke-59. Kami mengucap syukur atas segala perlindungan dan bimbingan-Mu bagi Presiden kami ini dalam memimpin kami sebagai satu bangsa dan negara. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin kami semua menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mengingat saudara-saudari kami, Ibu Veronica Tina Ardianto dan Bapak Robi Gunawan yang sedang terbaring karena sakit. Ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Putra-Mu datang kepada kami sebagai penyelamat dan juga sebagai tabib agung yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Lalu Yesus Kristus Putra-Mu ini, ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah saudara-saudari kami ini, dan anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka, juga bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang kami doakan dalam Ekaristi ini.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, secara khusus kami juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi saudara kami, Bapak Ketut Landra Sutiase, pengurus Parisade Pura Agung Jagatkarte di Gunung Salak Bogor. Ya Bapa, semoga pengampunan Allah itu berlimpah bagi saudara kami ini, dan anugerah hidup kekal diterima oleh saudara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga membawa doa-doa kami yang kami sampaikan melalui chatting di media live streaming ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Tahu. Maka dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami ini, dan kabulkanlah apa yang menjadi doa dan niat baik kami bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan pesiarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan Puji Syukur nomor 376. Puji Syukur nomor 376, Tuhan ambil hidupku. Mi re do mi sol fa mi. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, dipercayakan dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, jagalah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus Kristus, semoga tubuh kita ini akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, sesudah pantas Kau datang kepada saya, tetapi ini sesudah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Engkau sungguh
Marilah kita doakan doa komuni batin bersama-sama. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu. Saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 650. 650, siapa yang berpegang? Do, re, mi, re, do. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah merayakan Ekaristi live streaming dari Kapel Obor di Gunung Sahari 91 Jakarta Pusat. Semoga kita semakin dikuatkan, semakin dikokohkan di dalam iman, sehingga kita dapat menghadapi kesulitan hidup apapun juga
terlebih-lebih ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin.